Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021. Saudaraku, kita bersyukur berada di hari yang ketujuh di bulan ini. Kita mengimani bahwa semua ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas kita beribadah kepada Tuhan di Minggu Kudus ini, mari kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pada pagi hari ini, kita membacakan ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Bunyinya demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta mempraktikkan di dalam kehidupannya. Sebab kita meyakini dan mengimani bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Dia menuntun, memberi jalan kepada jalan kebenaran, agar hidup kita di dunia ini tidak tersesat. Karena itu adalah langkah yang bijak, bila mana sebelum kita melakukan apapun yang dapat kita lakukan di sepanjang hari ini, tentu menjadi mulia apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita di edisi minggu ini, tanggal 7 Maret 2021, topik renungan kita adalah makna pengorbanan Kristus. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, jika kita membaca dalam Filipi pasal 2 ini, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, kita akan menemukan 3 hal yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita dapat memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Yang pertama menurut firman Tuhan ini adalah dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita harus sehati, sepikir, dan satu tujuan. Itu yang pertama. Sekali lagi, melalui makna pengorbanan Kristus yang pertama, melalui bacaan ini adalah kita harus menjadi sehati, sepikir, satu tujuan. Sehati maksudnya adalah dalam kebersamaan yang tercipta, biarlah kita senantiasa memadukan hati, kehidupan kita, sehingga kita tetap utuh dalam Tuhan. Sepikir artinya pemahaman kita terhadap segala sesuatu harus mempunyai konsep yang sama, walaupun mungkin dikemukakan dengan berbagai-bagai hal, tetapi pola pikirnya harus memiliki arti yang sama, makna yang sama. Baru kita harus setujuan, artinya tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, untuk memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, marilah kita menjadi sehati, sepikir, dan satu tujuan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jika kita sehati, saudaraku, bagian firman lain berkata bahwa jika kita sehati, hidup rukun dalam kasih persaudaraan, maka di sana berkat akan diperintahkan. Ada berkat, ada pengurapan, baru ada kehidupan untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan bagi orang yang hidupnya selalu sehati dalam persekutuan, dalam berjemaat, dalam suatu komunitas. Hidupnya sepikir dan satu tujuan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan dorongan bagi kita untuk kita tetap selalu sehati, sepikir, dan satu tujuan. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan di sini bahwa dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, yang kedua, makna pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, sebenarnya kita harus memiliki kepentingan bersama. Artinya, kita harus memiliki kepedulian bagi sesama kita. Firman Tuhan ini senantiasa menekankan kita, apalagi kita berada di minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu prapaskah, mengenang, memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Marilah kita memiliki kepedulian bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kalau kita memiliki kepedulian, memiliki belas kasihan dengan sesama, kita sesungguhnya menaruh perasaan yang sama dengan Kristus yang berada di atas kayu salib. Karena Tuhan menebus dosa kita di atas kayu salib, Dia menyerahkan nyawanya adalah untuk umat manusia. Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, biarlah kepedulian ini kita tonjolkan, kita angkat ke permukaan, sehingga dapat diaplikasikan, dapat diwujudkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, makna pengorbanan Kristus yang ketiga
menurut ayat ini adalah bacaan ini, yaitu kita harus taat sampai akhir hidup kita. Pada bacaan selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai dia mati. Ini memberi pengertian dan pemahaman kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan itu menjadi penting. Ketaatan itu akan menimbulkan berkat dalam kehidupan kita. Apabila kita taat melakukan perintah Tuhan, kita taat menolong sesama, kita memiliki kepedulian, bahkan kita taat melakukan aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu ketaatan Tuhan Yesus menuruti kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia, dosa isi dunia ini. Dia taat, saudaraku, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini ketaatan yang tiada bandingannya. Ketaatan yang tiada taranya, saudaraku. Sebab itu, jika kita selama ini, saudaraku, mengiring Tuhan, jauh daripada ketaatan, tentu sudah saatnya kita bertindak, kita melangkah untuk kita taat melakukan kehendak Tuhan. Taat melakukan firman-Nya, karena ketaatan itu adalah warna orang yang percaya. Ketaatan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia taat, bahkan ketaatannya sampai dia mati. Mari kita melakukan firman Tuhan ini untuk supaya kehidupan kita lebih lagi setia di dalam Tuhan. Taat sampai akhir hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini. Marilah kita memaknai pengorbanan Kristus dengan ketaatan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, 3 makna pengorbanan Kristus ini kiranya dapat mewarnai kehidupan kita. Dimanapun kita bekerja, bertugas, berusaha, berbisnis, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kiranya kita tetap sehati, sepikir, satu tujuan, seperasaan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kiranya kita memiliki kepedulian bagi saudara-saudara kita yang memiliki kehidupannya yang perlu mendapatkan pertolongan. Baru yang ketiga, memaknai pengorbanan Kristus. Marilah kita taat sampai akhir hidup kita, dimanapun kita berada. Karena itu, saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, biarlah kita tetap semangat, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan di minggu hari ini memberi berkat dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada dan berkarya. Percayalah, Tuhan Yesus sumber berkat selalu menolong dan menyertai kita. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib menebus dosa manusia dapat kami aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Kekasih-kekasihku yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati dimanapun mereka berada, sehingga kehidupan mereka tetap terpelihara sempurna dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan berserah kepada Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, dan terus berpikiran positif. Tuhan pasti menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.